Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan driver, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mencari tahu hubungan antara Kemenhub dan juga Dishub. Seringkali kita berpikir bahwa Dinas Perhubungan merupakan kepanjangan kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Sehingga teman-teman di daerah selalu mengarahkan aksi demonya ke Dinas Perhubungan. Apakah sudah tepat? Oke, kita akan coba menggali dari aspek regulasinya. Ya, di sini aku akan mengajak kalian untuk melihat alur pembuatan dari Kemenhub. Perlu kalian ketahui bahwa hampir setiap regulasi pucuknya selalu mengacu ke sini. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Begitupun dengan pembentukan Dishub, selalu mengutamakan ini, mengedepankan ini sebagai pucuknya. Dari sini kemudian turunlah Undang-Undang 39 tahun 2008 mengenai Kementerian Negara. Dari Undang-Undang 39 ini turun lagi ke bawah menjadi Perpres 23 tahun 2022 mengenai Kementerian Perhubungan. Nah, kita akan melihat ini adalah produk hukumnya. Tadi aku sampaikan di depan bahwa pucuknya selalu Undang-Undang Dasar 45. Dan kita akan lihat ternyata proses pembentukan kementerian itu ada di pasal 17 ayat 1. Disampaikan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Fix ya, berarti Undang-Undang Dasar 45 ini adalah pucuknya. Dari sini turun lagi ke bawah dengan Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Nah, di sini sebentar. Di sini di pasal 11, perhatikan teman-teman sekalian, di pasal 11 disampaikan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian diatur dengan peraturan presiden. Berarti undang-undang ini kemudian menyuruh pembuatan peraturan presiden. Kita akan lihat, nah inilah peraturan presiden mengenai Kementerian Perhubungan. Nih, di sini kalian nanti bisa pelajari fungsinya apa, tugasnya apa, kewenangannya apa, batasan-batasannya seperti apa, dan di sini juga nanti kalian akan bisa menemukan bahwa Kemenhub itu punya anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, dan sebagainya. Yang jelas, kelak di salah satu anak ini akan menjadi pengetuk palu kebijakan di dunia perojolan. Ya, nanti silakanlah kalian baca-baca lagi, pelajari lagi, dan pahami kembali. Oke, gitu sedikit gambaran mengenai pembuatan dari pembentukan dari Kemenhub. Sekarang kita akan geser ke alur pembentukan dari Dishub, Dinas Perhubungan. Sama, selalu juga disampaikan bahwa pucuknya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini, kemudian dari undang-undang ini turun lagi ke bawah, ada Undang-Undang 23 tahun 2014. Kemudian turun lagi ke bawah, ada Perda tiap daerah, turun naik ke bawah, ada Pergub tiap daerah. Oke, kita akan lihat bagaimana sih alur pembentukannya. Kita akan ambil sampel di daerah istimewa Yogyakarta. Ini adalah alur pembentukan Dinas Perhubungan di DIY. Sama, tadi paling pertama adalah ini, turun lagi ke sini, turun lagi ke sini,
dan turun lagi ke sini. Oke, sekarang kita akan lihat di bentuk regulasinya seperti apa. Ini, nah, ini tadi di Undang-Undang Dasar 45, nih, di pasal 6 perhatikan, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jadi di sini nanti sorry batuk ya teman-teman sekalian. Nih, juga di pasal 18 ayat 1 disampaikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Di sini berarti Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan pembuatan undang-undang di bawahnya untuk mengatur pemerintah daerah. Langsung kita geser. Ya, ini adalah undang-undang yang dimaksud. Undang-Undang 23 tahun Ini. Undang-Undang 23 tahun 2014. Sorry ya teman-teman, batuk ini. Agak kurang sehat kondisi badannya. Ya. Di sini di Undang-Undang 23 itu kalian perhatikan di yang paling bawah ini di sini. Di di pasal 212 disampaikan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan perda. Ya. Berarti Undang-Undang 23 ini menginstruksikan pembuatan peraturan daerah untuk Dinas Perhubungan. Geser langsung. Nah, ini adalah peraturan daerah yang dimaksud. Perdais 1 tahun 2018. Langsung aja kita ke produk hukumnya. Disampaikan bahwa pasal 15. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatur dengan peraturan gubernur. Oke, berarti ini menginstruksikan anaknya di bawahnya adalah pergub. Oke, kita lihat pergubnya seperti apa. Dan inilah dia. Ini adalah Pergub DIY tahun nomor 115 tahun 2022. Inilah yang menjadi aspek legal dari sebuah dinas perhubungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nih. Dinas Perhubungan. Oke, gitu ya teman-teman sekalian. Aku flashback kembali lagi bahwa kesimpulannya Kementerian Perhubungan itu anak dari Presiden. Karena dia diangkat langsung oleh Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2002. 23 tahun 2002. Sedangkan Dishub ini anak dari Gubernur. Dia diangkat dengan pergub tiap daerah. Kalau DIY namanya pergub tadi berapa ya? Pergub 115 tahun 2022. Kalau ini Perpres 23 tahun 2002 juga. 2022, sorry. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, ini dalam setiap pekerjaannya selalu melapor ke sini. Tidak boleh melapor ke sini ataupun ke sini terlalu jauh. Ini itu hanya patuh ke sini. Jadi kalau ini ada kepentingan ke sini itu harus lapor ke sini dulu. Kalau itu urgent lah ya. Misalnya berkaitan dengan regulasi, dengan ya apapun lah.
Tapi kalau untuk teknik teknis bisa saja ini berkolaborasi, boleh dua orang ini. Tapi kalau untuk regulasi dan sebagainya itu ini tidak boleh melangkahi ini. Gitu nggih teman-teman sekalian. Nah, pertanyaannya, regulasi kita itu ada di sini atau di sini? Seperti aku tadi bilang bahwa ini adalah anak dari ini. Ini anak dari ini. Nanti silahkan kalian simpulkan sendiri, tapi dari konstruksi berpikir seperti ini dapat disimpulkan bahwa ini tidak berkaitan langsung dengan ini. Dua orang ini berbeda. So, kalau kalian nanti demo ke sini ataupun demo ke sini, apakah sudah tepat atau tidak? Ya nanti silahkan deh kalian pelajari regulasinya ya. Aku selalu mengajak kalian untuk terus membaca. Yang jelas dua orang ini berbeda. Gitu ya teman-teman sekalian. Kalau aku punya opening, mau demo berapa kali pun ke sini, ya hasilnya sih nggak akan pernah maksimal. Kenapa? Karena mereka berdua ini bukan pembuat regulasi dari ojol. Siapakah yang membuat? Ya silahkan nanti kalian pelajari regulasinya lagi ya. Oke, tetapi aku ingin berpesan kepada pemerintah daerah maupun Dishub, sekalipun kalian berdua bukan bagian dari orang yang membuat regulasi perojolan, tetapi di salah satu pasal dalam PM 12 tahun 2019 ini, itu lebih tepatnya di pasal 20 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ini ada kerangka kewenangan yang bisa diambil oleh pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin diwakilkan oleh Dishub tiap-tiap daerah, untuk merangkul masukan dan juga pendapat dari masyarakat. Dalam hal ini mungkin dari driver-driver, kalau mereka memiliki usulan, mereka memiliki pandangan mengenai perbaikan dari undang-undang dan sebagainya, maka sesuai dengan PM 12 ini ada kewenangan untuk Dishub maupun pemerintah daerah agar menindaklanjuti hal tersebut. Kita zoom ya biar jelas nih. Di sini. Nih. Di sini. Menteri, gubernur, dan bupati dan atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mempertimbangkan dan menindaklanjuti di sini. Menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat. Artinya apa? Dishub sekalipun bukan kewenangannya di regulasi perojolan, tidak juga bisa lepas tangan begitu saja. Tidak bisa kemudian melempar masalah ini ke pusat. Tetap harus menggunakan fungsi ini. Gitu nggih. Ini buat saran saja buat pemerintah daerah dan Dishub di daerah manapun juga nanti bisa menggunakan klausa ini. Oke, teman-teman, segitu dulu dari aku. Kondisi badan sedang tidak fit ini. Ya mudah-mudahan penjabaran ini sedikit membantu kalian untuk membedakan antara Kemenhub dan juga Dishub. Ternyata dua orang itu berbeda, walaupun di belakangnya sama-sama ada kata perhubungan. Gitu nggih. Sekian dulu, aku berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, akunnya pada gacor-gacor semua, dilancarkan dan dijauhkan dari mara bahaya, dan ya kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap aku berpesan kepada kalian yang mungkin tidak setuju dengan video ini atau punya cara pandang yang berbeda, jangan sungkan untuk berbagi. Di sini aku murni untuk menambah wawasan sekalian, menambah wawasan di dunia perojolan. Oke, itu dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.